Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah, membahas edukasi seputar pertanian durian. Dan saya di hari ini teman-teman berada di Kota Madia Binjai, tepatnya daerah Sumatera Utara, dan ini di perkebunan Ko Ahong. Dan di video kali ini teman-teman saya membahas ciri-ciri durian terserang kanker batang dan apa penyebabnya. Oke, langsung saja kita membuat tutorial mengapa pohon durian ini bisa terserang kanker batang dan bagaimana cara menanganinya. Oke teman-teman, kita kemari, dekat kemari. Nah, ini kenapa pohon durian ini bisa terserang kanker batang padahal sudah berumur 15 tahun. Jawabannya seperti ini teman-teman. Sepengalaman saya, kenapa kebun durian ini bisa terserang kanker batang? Karena yang pertama sekali, jarang sekali dispray dengan insek, yaitu atau racun hama. Karena ini kebun ini pemiliknya Ko Ahong. Kebun ini memang sebelumnya tidak dirawat, dan memang kalaupun dirawat tidak pernah dispray sama sekali. Pengakuan yang jaga kebun ini, yang merawat, itu katanya 1 tahun itu cuman 1 kali penyepraian atau penanganan hama. Jadi itulah penyebab utama, karena jarang dispray dan bahkan jarak tanam yang terlalu rapat teman-teman. Ini jaraknya tidak ideal. Jarak tanam yang ideal itu 10 kali 10 atau 12 kali 12, sedangkan ini jarak tanamnya hanya 7 kali 8. Nah, lihat ini jarak dari sisi sebelah kiri saya ini ke sisi kanan. Nah, lihat itu sangat dekat sekali, menyebabkan tanah ini lembab sehingga terjadilah yang namanya penyakit kanker. Kanker itu beda dengan penggeret teman-teman. Kalau kanker ini dia itu dari cairan, seperti dari kelembapan tanah. Waktu kita kupas kulitnya itu pasti berair. Dan buktinya lagi teman-teman, yang tidak terserang kanker batang, yuk ke depan sana, itu tidak terserang karena jarak tanamnya itu, maksudnya di sisi kebun dia luas, atau bahasanya itu kena panas full. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini kena kanker batang umur 15 tahun 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu ini mati mendadak dikarenakan sudah terinfeksi atau namanya kronis kanker batang. Oke, saya tunjukkan yang tidak terserang kanker batang, yaitu memang dia jarak tanamnya di pinggir, jadi sehingga suplai matahari itu dari pagi hingga sore itu menyuplai pohon sehingga tidak terjadi kanker batang. Oke, ikuti perjalanan saya. Nah, ini teman-teman, jarak tanam sih memang ini juga rapat di sisi kiri dan sisi kanan. Lihat kanan, ini jaraknya juga sama 7 kali 8. Namun ini istimewa ya teman-teman, di ujung kebun seperti ini nah, sehingga pohon ini tidak lembab seperti pohon-pohon yang lain. Nah, ini lihat keliling pohon ini masih aman sekali, tidak terserang kanker batang dan pohonnya itu sehat. Percabang-percabangannya seperti ini, lihat. Nah, keliling pohon dahulu teman-teman. Jadi bahwasannya jarak tanam yang ideal itu aman dari serangan kanker batang, karena suplai matahari itu pagi ya dari sisi kanan saya ini, dan sore arah sisi kiri. Jadi itu memang suplai matahari itu membuat tanah ini tidak lembab sehingga aman pohonnya dari serangan kanker batang. Dan kita lihat ke atas, perjabangannya juga bagus, 3 penjuru, dikarenakan cukupnya matahari. Ini yang di pinggir kebun teman-teman ya, tidak terserang, dan sisi sebelah kiri saya juga aman dari serangan kanker batang. Karena di sisi kiri ke sana teman-teman itu luas, tidak terganggu percabangannya dengan pohon yang lain. Oke, saya akan membuatkan video untuk teman-teman cara mengobati kanker batang yang sudah kronis. Oke, ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorial, ini mau saya jelaskan. Nah, ini pohon ini kenapa berwarna biru? Ini berwarna biru itu bukan cat teman-teman, yaitu fungisida bermerek
kandungannya ya, kandungan tuh Mangkojeb Blue yaitu 80%. Ini sebelumnya sudah saya obati dengan Mangkojeb. Sebagian sudah sembuh, sebagian pohon-pohon yang lain teman-teman sudah mengering, namun ada beberapa pohon ya yang hampir sekeliling pohon itu terinfeksi kanker batang. Disebut juga menurut saya sudah kronis. Kenapa dibilang kronis teman-teman? Karena sudah hampir full keliling pohon itu terjangkit yaitu kanker batang. Dan ini kalau sudah begini kita harus ganti fungisida. Saya menggunakan pengobatan kedua kanker batang ini dengan Bion M. Nah ini kandungannya fungisida campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistematik dan kontak. Nah ini harganya juga cukup mahal teman-teman, beberapa kali lipat dari Mangkojeb, karena ini sudah maksudnya yang terinfeksi, yang menular lagi itu kurang reaktif, jadi kita ganti fungisida. Nah ini dari dekat teman-teman, jadi teman-teman itu tahu kandungannya. Nah ini lihat, ini penyakit busuk daun dan penyakit bakteri basah. Nah sedangkan di Mangkojeb Blue itu tidak ada, jadi saya membeli yaitu Bion M karena ini mengandung, lihat ini penyakit bakteri basah, jadi ini sangat ampuh penyakit busuk buah, penyakit busuk daun. Nah jadi ini lebih lengkap dan lebih menurut saya lebih cepat nantinya mengatasi kanker batang. Oke, untuk insek ya, kita campur dengan insek, fungisida kita campur dengan insek, saya menggunakan Kurakron. Ini menurut saya Kurakron ini lebih keras dari Alika ya. Oke, untuk takaran teman-teman, ini kan setengah kilo maksudnya gini, kita pakai itu secukupnya. Apabila beberapa pohon, seumpamanya 2 pohon, kita menggunakan kira-kira 250 gram. Karena ini ada 3 pohon, ini mau saya tuangkan kira-kira ini kan setengah kilo ini kita menggunakan 250 gram yaitu Bion M. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman, warnanya, nah lihat kemasan kuning, dia powder teman-teman. Nah oke, nah ini langsung saja kita tuangkan ke dalam media air. Oke, 250 gram. Aromanya juga sangat menyengat teman-teman. Nah seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita aduk secara merata, kita gunakan Kurakron. Kurakron ini kita berikan kira-kira setengah tutup teman-teman. Setengah tutup seperti ini. Oke, kita campurkan. Buat saja agak kental teman-teman. Ini kurang sedikit ya, masih terlalu encer, kita buat kental sedikit agar tidak mudah meleleh. Nah seperti ini kira-kira. Setelah itu teman-teman, nah lihat ini kondisi ini keluar air lagi teman-teman. Nah ini dari dekat kamera, ini berair. Nah ini menular lagi ke sebelahnya, ini ke atas seperti ini. Jadi di sini ada 3 pohon yang kambuh kembali seperti ini. Jadi cara penanganannya ini jangan takut teman-teman. Seperti ini kita harus kupas sampai kayu. Jangan cuman kita sisik seperti ini tidak akan mampu mengatasi kanker batang. Nah seperti ini. Nah ini berair teman-teman, lihat. Nah tuh. Nah ini dia berair, berlendir. Inilah ciri-ciri kanker batang. Apabila tidak kita kupas sampai kayu, tidak akan mengering lendir ini, mengakibatkan nantinya tertular lagi di bagian lain. Jadi langsung saja yang terinfeksi kita kupas seperti ini sampai kayu. Nah ini masih parah teman-teman. Nah sampai bersih selaput kambium yang berwarna putih lapisannya. Nah terus, nah kalau seperti ini lihat, ini kalau seperti ini masih aman teman-teman, ini belum terjangkit, jadi cukup sampai sini pengupasannya. Yang terjangkit saja yang kita bersihkan. Mudah-mudahan nantinya pohon ini akan selamat dan sembuh dari virus kanker batang. Ini luar biasa. Ini berlendir seperti ini atau berair. Jadi jangan takut-takut teman-teman, kupas saja
sampai kayu. Dikarenakan kalau tidak sampai kayu seperti ini akan terjangkit kembali. Yang untuk yang ke atas ini teman-teman, nah seperti ini kelihatannya bagus. Kalau kita tidak teliti maka ini akan membusuk seperti yang di bawah. Nah ini kelihatan ya. Nah oke, kita kupas. Nah ini belum parah tapi sudah terjangkit. Nah ini sudah kelihatan warnanya beda. Memang tidak sehat kulitnya. Nah lihat, harus kita perhatikan bagi teman-teman petani durian pemula. Nah yang seperti ini harus diperhatikan di kebun kita, karena jangan penantian kita itu sudah panjang, umur 15 tahun ini ya yang saya tangani. Setelah berbuah lebat, pohon ini mati karena kita tidak teliti bahwasannya kebun kita sudah terserang kanker batang. Biasanya teman-teman, kalau ini kan bercabang V dan itu memang identik dengan pecah. Ini pecah. Dia biasanya kalau terserang kanker batang seperti ini, akarnya itu sudah pasti mengering. Nah lihat ini ya, contoh di akar bawah seperti ini. Ini setengah dari pohon ini mengering bawahnya. Nah ini lihat. Nah ini dia, seperti ini ciri-cirinya, mengering. Tidak sehat lagi kulitnya. Jadi ini kita berusaha memperbaiki pohon dari penyakit kanker batang. Oke, setelah selaput kambium yang berwarna putih ini seperti kapas kita bersihkan. Agar apa tujuannya teman-teman? Agar fungisida itu meresap ke dalam kulit, sehingga percepatan untuk membasmi kanker batang itu nantinya cepat sekali mengobatinya. Nah seperti ini. Oke, langsung saja kita aplikasi dengan Bion M. Ini kandungan Bion M sangat lengkap teman-teman. Beda dengan Mangkojeb. Mangkojeb itu sudah sih, kalau belum parah itu akan sembuh. Namun kalau di Bion M ini sudah saya tunjukkan tadi, memang untuk mengatasi yaitu kelembapan pada kulit yang terserang virus. Kita lakukan pemolesan secara merata yang kita kupas tadi kulitnya teman-teman, sampai tertutup seluruhnya. Jadi hasilnya maksimal. Ini sering-seringlah kita cek teman-teman, bagaimana perkembangan setelah kita aplikasi dengan Bion M. Apakah nanti 1 minggu ke depan masih mau menular dan mengeluarkan cairan. Ciri-ciri teman-teman apabila pohon ini pulih, dia tunas mudanya itu bermunculan. Karena apa? Kalau sudah pulih memang dia cepat mengeluarkan tunas baru, tapi kalau dia masih terinfeksi tidak akan mau mengeluarkan tunas-tunas baru dari daun-daun pohon ini.
Nah oke teman-teman, setelah merata yang kita kupas kulitnya, nanti setiap minggu kita cek lagi perkembangannya, ataukah pohon ini merembet lagi kanker batangnya, ataukah stop tidak mengeluarkan cairan. Oke, mungkin sekianlah video untuk hari ini teman-teman, cara mengatasi kanker batang dan kenapa kebun kita bisa terserang kanker batang. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya tetap semangat membuat video-video tentang pertanian durian. Oke, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong Anda bagikan, like, komen, dan subscribe. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.